Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Kembali bersua bersama saya Rifanili dalam program spesial ini dia Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Karena kemarin kita juga sempat sedih juga ketika PTM tiba-tiba harus sedemikian rupa ada kebijakan baru dihentikan. Tapi alhamdulillah sekitar beberapa hari yang lalu sudah mulai berangsur-angsur normal kembali. Nah, itulah pentingnya ketika anak-anak yang memang sebagai penerus bangsa kita kalau sakit repot Mitra Pas. Untuk itu program ini, tema ini cukup penting untuk kita bahas tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Anak jangan sampai sakit. Soalnya kalau nanti sakit, masuk sekolah, nular ke kanca-kancane, wah repot Mitra Pas ya. Itu yang sebagai ikhtiar lah, sebagai usaha untuk kita bersama-sama supaya anak-anak ini kita sehat ya. Dan tentunya bersama saya Rifanili nanti kami mengundang Anda untuk ikut bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101. Anda bisa kirim voice note Anda juga di sana kalau misalkan Anda ngetiknya juga males. Tetapi saya ingatkan untuk mendekatkan posisi mic HP Anda supaya nanti audionya jernih Mitra Pas ya. Ataupun juga Anda bisa telepon di 0295385877 dan juga komentar karena kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas. Anda tinggal komentar di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Dan sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia yang berada di Pati. Ada apoteker Mas Khairul Anwar, Sarjana Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Arif. Oke. Dan juga hadir bersama kita ada apoteker Mbak Kiswati Wahyuningsih, Sarjana Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Mas Ari sehat ya? Alhamdulillah. Pokoknya di sela-sela tugas memberikan servis, memberikan edukasi, memberikan ini diminum 2 kali sehari seperti itu masih bisa sempat-sempetin siaran ya Mas ya. Ya karena ini kan untuk kebaikan bersama. Betul, karena Mas. acara ini desain supaya Anda itu bisa bertanya, Mitra Pas bisa bertanya kepada ahlinya ya. Kalau saya yang jawab bisa repot nanti, bisa salah-salah. Nah ini yang tadi saya sempat prolog ya tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Saya katakan penting karena anak saya kemarin kan baru masuk sekitar beberapa hari tiba-tiba berhenti. Sedih kita sebagai orang tua. Betul. Nah, mohon pencerahannya. Kira-kira nih multivitamin yang kayak gimana nih untuk anak usia sekian-sekian? Nah, mohon pencerahannya Mas atau Mbak, silakan. Silakan Mas Anwar. Mas Anwar dulu lah. Oh iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio Pas FM untuk kami apoteker di wilayah Kabupaten Pati untuk mencoba berbagi atau sharing tentang pengetahuan atau pengalaman kami terutama terkait dengan multivitamin seperti itu. Untuk multivitamin sendiri yang bisa dipakai untuk anak-anak sebenarnya sudah banyak sekali Mas yang ada di apotek seperti itu. Tidak perlu bingung, tinggal misalnya ada kebutuhan tinggal datang ke apotek terus ya bisa konsultasi dengan apoteker yang ada di apotek tersebut. Kurang lebih seperti itu. Monggo Mbak Kes ditambahin mungkin. Kalau dari saya itu untuk penunjang multivitamin untuk anak untuk masa-masa seperti ini ya, ini sesuai dengan pengalaman saya untuk menjaga daya tahan tubuh anak saya. Saya itu setiap hari ngasih vitamin D buat anak. Kenapa vitamin D ini? Kenapa ini? Ini tuh berdasarkan sering mengikuti selebgram. Jadi sekarang itu kan banyak ya dokter anak aktif di dunia sosial media itu kan banyak. Jadi saya mengikuti salah satu dokter anak
Nah, di situ vitamin D itu sangat direkomendasikan untuk ini menjaga daya tahan tubuh. Karena apa? Karena di beberapa penelitian itu ternyata vitamin D itu mampu menangkal infeksi, gitu. Jadi memang terbukti buat anak saya itu terbukti. Jadi mungkin untuk mitra PAS bisalah menggunakan vitamin D buat anaknya di rumah. Oke, karena produk vitamin ini kan macam-macam ya. Ada yang komplitan, ada yang hanya vitamin D saja, bahkan ada vitamin A saja. Kira-kira kalau misalkan hal seperti ini, yang terbaik yang seperti apa nih untuk anak-anak supaya tetap sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini? Betul. Ini Mas, di dunia farmasi sebenarnya sudah diformulasikan multivitamin atau beberapa vitamin yang sudah dikombinasikan menjadi satu sediaan seperti itu. Okay. Jadi sebenarnya tidak hanya satu atau dua vitamin saja yang sebenarnya diperlukan oleh anak untuk menunjang kebutuhan pertumbuhannya, kesehatannya, daya tahan tubuhnya seperti itu. Jadi sediaan multivitamin itu menurut saya yang paling pas untuk kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan vitamin untuk anak seperti itu. Oke. Nah, untuk Anda mitra PAS ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun juga WhatsApp di 08527799999101 dan juga melalui line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Dan mitra PAS kami juga live yang menggunakan audio visual. Anda tinggal ketik saja mitra PAS pertanyaan Anda, komentar silahkan di fanspage kami Radio Spasi PAS Spasi FM Spasi Pati Spasi 2 yang sudah kami bagi-bagikan, atau Anda juga bisa meluncur ke Facebook kami penyiar PAS FM Pati Mitra PAS, silahkan bisa bergabung. Dan yang ingin masuk, sekali lagi Anda juga bisa kirim voice note Anda dengan mendekatkan suara Anda ke HP supaya suara yang masuk ini jernih sehingga nanti kita diskusinya tambah enak seperti itu. Yang coba saya hadirkan kali ini Mas Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil jalan kita Mas ya, ini menanyakan tentang Mas, ini kan anak saya kemarin sempat, karena keadaan seperti ini, hujan terus, begitu masuk sekolah baru 1 hari, tadi pulang-pulang meriang, panas seperti itu. Nah, apakah selain kemudian saya belikan, ibunya membelikannya dengan paracetamol, apakah dengan paracetamol ini kemudian ditopang dengan multivitamin supaya untuk mempercepat sembuh atau bagaimana? Mohon pencerahannya dari Mas Ma'arif ini di Pati. Monggo. Oke. Saya mencoba untuk menjawab. Untuk obat yang diberikan karena keluhannya meriang, itu berarti bisa ya diberikan paracetamol. Nanti kalau memang keluhannya sudah sembuh, untuk penunjangnya bisa dilanjutkan dengan pemberian multivitamin. Untuk inilah menjaga daya tahan tubuh biar nggak sering meriang gitu. Sembuh dulu baru dikasih multivitamin ya Mbak ya. Betul. Oke. Dan Mas Ma'arif, kalau mungkin belum jelas silahkan nanti juga bisa bergabung SMS WhatsApp, karena memang ini juga kita gimana ya, karena memang cuaca pertama kali itu. Betul, kemudian begitu ambruk begitu sakit, anak masuk sekolah nekat misalkan, aturan mainnya sudah berbeda, tidak seperti pada saat selain masa pandemi. Malah dimarahin guru loh kadang kalau misalkan yang kenapa nggak di rumah. Betul. Istirahat aja di rumah. Ini pun sekolah itu kan separuh-separuh ya, digilir. 1 hari masuk, 1 hari tidak, seperti itu. Tergantung sekolahnya masing-masing teknisnya seperti apa, sehingga memang yang terjadi ya seperti itu. Kalau misalkan sakit masih meriang malah dimarahin guru, sakit kok malah masuk gitu. Seperti itu enggak Mas. Karena begitu ada yang meriang repot ini satu sekolah ini. Silakan Mas. Menambahkan ya Mas ya. Sebenarnya penggunaan multivitamin ini tidak harus menunggu sakit seperti itu. Jadi waktu kondisi sehat pun seharusnya atau sebaiknya itu memang ada konsumsi atau tambahan multivitamin untuk kebutuhan gizi anak-anak supaya tidak gampang sakit seperti itu, untuk menunjang sistem imunnya, sistem kekebalan tubuhnya biar tidak gampang sakit. Memang waktu atau saat-saat seperti ini memang rentan sekali anak sakit. Di puskesmas sepertinya kita banyak sekali Mbak ya pasien anak-anak yang
paling enggak itu batuk pilek pasti banyak sekali seperti Karena itu cuacanya seperti itu. betul Iya. sekali nggih. Betul. Dan resep dari dokter pun tidak lepas dari vitamin C, vitamin B kompleks seperti itu Mas. Oke. Yang ingin bergabung Mitra Pas silahkan SMS WhatsApp di 08522799999101. Sambil nunggu yang kepengen telepon juga boleh di 0295385877. Kemudian ada yang telepon masuk di 3858877, coba saya terima. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Lek Bambang di Winong Kidul. Oke, Lek Bambang silahkan Lek Bambang. Ini tentang gizi nih ya. Via vitamin ini Lek Bambang. Betul. Nah ini numpang tanya sama Pak siapa nih? Ini yang narasumber kita Anwar, Pak. ada Mas Anwar, ini sarjana farmasi, kemudian ada Mbak Kiswati juga. Oh iya. Nanti dijawab selamat dua-duanya. sore Pak Anwar dan Mbak Iswati. Selamat sore Selamat Bapak. sore Pak. Niki Lek Bambang badhe tanggep masalah kesehatan. Mhm. Nggih Pak, monggo Pak. Niki Lho saya bahasanya campur-campur lah sih. Iya, Mboten tidak apa-apa. masalah. Tidak apa-apa Iki Pak. kan musimnya pancaroba utawi panas dingin, sering kehujanan nggih. Mhm. Betul nggih. Nek seusia kula ngoten niku rata-rata angger kodanan demam pilek nggih. Pak, Lek usia berapa Lek ini Lek? Usia 45. 45, oke. Itu kalau istilah Jawa angger kodanan mesti ping greges ini. Oke, masuk angin. Mhm. Nah, masih anu paten mboten, tapi demam. Oh, demam, oke. Priang Panas wonten nggih Pak nggih. dingin, meriang, watuk pilek nggih. Nggih. Lah niki nek diperiksa teng dene rumah sakit mesti dianggap corona niki. Oh. Takutnya. Takutnya corona. Takutnya corona. Oke. Lah niki untuk menjaga stamina biar kondisi tubuh tetap fit dan sehat, biar tidak terserang oleh influenza ini, caranya atau jalan keluarnya di mana atau makanannya di mana, tolong informasinya kersane miturut Kiai sehat walafiat ngoten niku. Oke. Monggo Pak Guys. Itu Lek. Oke, kita tahan dulu ini. Oke. Sudah Lek Bambang? Sampun Mas, sampun. Oke, matur suwun Lek Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Mas ya. Oke, jadi karena memang nggak tua nggak muda, karena memang kalau misalkan cuaca seperti ini, jangan anak-anak sekolah aja kadang ambruk ya. Oke, dan ini yang perlu diantisipasi. Kira-kira haruskah meminum vitamin dari luar artinya selain makanan yang kita asup sehari-hari, karena memang makanan yang kita asup juga saya yakin ada vitamin, ada ikan, ada sayur segala macam. Ini apakah diperlukan beli di apotek atau semacamnya? Kita akan segera bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap bergabung terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke, Mitra Pas Ada masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih bersama saya Rifanili dan juga rekan-rekan dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia ya. Acaranya adalah Sehati, Sehat Bersama IAI. Dan hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati, narasumber kita ada apoteker Mas Khairul Anwar, sarjana farmasi, dan apoteker Mbak Kiswati Wahyuningsih, sarjana farmasi, yang akan memberikan edukasi kepada kita ya, pengetahuan. Kebetulan topiknya sore kali ini tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Meskipun seperti itu, tadi juga ada rekan-rekan Mitra Pas yang sudah bergabung ya. Telepon di 0295385877. Karena memang cuacanya juga ekstrim seperti ini. Lek Bambang tadi keluar dikit, kena angin, meriang, greges. Nah, ini apakah butuh asupan multivitamin yang dijual di apotek atau cukup makan tertentu yang kira-kira nanti
kebal lah, sedikit kebal seperti itu. Nah, mohon pencerahannya ini. Kalau soalnya kalau meriang mau kerja disikang-sikang temennya ini, jangan nyeda-nyeda gitu, repot ini. Betul. Monggo, mohon pencerahannya ini. Monggo guys. Ya. Oke, ini ya. Sebenarnya timbul pertanyaan, keluar sebentar terus kehujanan sebentar saja kok udah meriang. Ini ada tanda tanya ini sama kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya Lek Bambang ini, nggih. Umur 45 tahun. 45 tahun seharusnya ini dalam kondisi optimal daya tahan tubuh, Mas. Seperti itu. Kemungkinan gini ya, apa namanya? Satu, asupan atau nutrisi dari Lek Bambang ini kurang seimbang mungkin gizinya seperti itu. Jadi gampang sakit, gampang kena meriang seperti itu, meskipun hanya kehujanan sebentar saja seperti itu, okay? Jadi untuk apa namanya, untuk menunjang sistem kekebalan tubuh Lek Bambang ini harusnya disarankan lah ya seperti itu, untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti itulah, okay? Sama misalnya kecapean ya harus istirahat seperti itu, dan ditambah untuk usia dewasa tentunya multivitaminnya beda dengan multivitamin anak-anak, okay? Bisa dipakai dengan apa namanya, banyak jenis lah, banyak macamnya, banyak mereknya di apotek yang bisa didapatkan seperti itu, okay? Bisa dari vitamin B kompleks seperti itu, Mbak ya. Untuk yang generik itu bisa nggak harus bermerek seperti itu, okay? Mungkin bisa ditambahkan Mbak Kes, okay? Dari Mas Anwar itu memang sudah betul ya. Jadi Pak Bambang untuk nutrisinya itu makanannya harus seimbang. Jangan cuma nasi dibanyakin gulanya maksudnya. Gak hanya kenyang gitu Mbak ya, harusnya seimbang lah, sayuran, ikan ya harus seimbang. Terus kalau memang badannya sudah merasa capek ya jangan dipaksakan, ya dibuat istirahat gitu aja. Oke. Harapannya nanti kalau misalkan pokoknya jangan sampai telat makan, ini juga cukup penting. Betul sekali, karena sumber apa istilahnya penunjang sistem kekebalan tubuh adalah dari makanan. Mas, seperti itu. Okay. Karena kalau orang sudah menikmati enjoy dengan pekerjaan, lupa makan ini yang repot. Itu yang harus dihindari, kayak. Oke. Kemudian untuk yang sudah bergabung kembali melalui SMS ataupun juga WhatsApp, nanti akan kami kupas satu persatu di 085277999101. Tadi menarik dikupas tentang perbedaan vitamin yang dikonsumsi oleh orang dewasa seperti Lek Bambang yang sudah berumur 45 tahun dengan anak-anak. Nah, ini bentuk perbedaannya, letak perbedaannya di mana ini? Nah, seperti ini guys, di pasaran bukan di pasaran, di apotek dan toko-toko obat itu sudah tersedia berbagai macam bentuk sediaan multivitamin, Mas. Disesuaikan dengan usia ya, terutama misalnya untuk anak-anak. Itu karena sifatnya anak-anak yang suka permen seperti itu, banyak dibentuk multivitamin yang bisa dikunyah, misalnya seperti permen karet, seperti permen dengan bentuk macam-macam. Ada ikan, ada hewan-hewan kayak gitu yang lucu, yang bisa menarik perhatian anak-anak seperti itu, dengan berbagai rasa buah yang banyak disukai anak seperti itu. Kalau dewasa ya mungkin seperti tablet seperti itu aja ya, biasa, karena tidak perlu menarik perhatian yang dewasa gitu. Seperti itu, oke, Mas. Untuk anak-anak sebenarnya prinsipnya sama, kebutuhan multivitamin anak dengan dewasa itu variasinya sama, maksudnya mungkin ini apa namanya, Mas, cuma beda kadarnya atau dosisnya seperti itu, yang beda. Oke. Kemudian ini juga yang sudah bergabung kembali dari Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya punya anak ini, Mas atau Mbak, yang di pondokan seperti itu ya. Nah, ketika pulang ini kan gatal-gatal. Nah, saya kemudian kemarin dimasakin mamahnya pakai telur, katanya disuruh misahin gak usah pakai telur kuning karena itu bisa mengakibatkan gatal-gatal. Nah, apakah ada jenis-jenis vitamin tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi? Karena yang saya tahu kan telur ini kan sangat bergizi seperti itu. Ini kepercayaan asal percaya atau memang tidak boleh makan kuning telur supaya istilahnya kalau di pondokan apa gudeg gitu ya? Apakah ada jenis-jenis vitamin yang bisa bikin itu semakin gatal atau malah bisa menyembuhkan? Nah, mohon pencerahannya ini dari Pak Ruslani, monggo. Nunggu Pak guys. Kalau konsumsi telur itu memang baik ya. Jadi
dari ilmu kita itu ya hanya mitos lah ya. Dulu kan memang orang Jawa itu seringnya kalau gatelen terus makan telur itu malah nanti tambah bubrah. Itu tuh salah. Itu katanya ya. Katanya ya. Kepercayaan. Kepercayaan. Padahal di dalam telur itu kan banyak banget ya vitamin, proteinnya terutama itu kan tinggi. Jadi ya enggak apa-apa. Menambahkan mungkin ya. Silakan. Mungkin ya ini mungkin karena tiap individu itu beda, jadi memang ada Mas yang ini apa namanya individu atau seseorang yang punya sifat alergi terhadap makanan tertentu. Nah, termasuk kuning telur ini bisa menyebabkan alergi seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa namanya telur dengan gudeg seperti itu, dengan gatal-gatal yang diderita oleh anak si bapak tadi di pesantren seperti itu. Mungkin untuk permasalahan gatal-gatal kulitnya di pondok itu karena mungkin faktor sanitasi di pondok atau lingkungannya itu kurang, sehingga penularan penyakit kulit di pondok itu memang relatif cepet ya? Banyak gitu nggih, cepat seperti itu nggih. Kemungkinan karena alergi gitu. Kalau menurut saya mungkin nggih, karena nggak semuanya yang makan kuning telur akan gatal-gatal, enggak, hanya beberapa orang saja yang punya keluhan seperti itu nggih. Oke, ini Pak Ruslan juga masuk kembali. Apakah ada obat-obatan tertentu atau pil-pil tertentu yang bisa dikonsumsi? Ini terus menyimpang ini kemana-mana ini. Gimana ini, kita jawab atau nanti aja ini? Ya mungkin menambahkan saja untuk keperluan ini anaknya usia berapa ya belum tahu ya Mas ya ini ya. Oke, nanti kita tunggu. Beliau sedang mengetik ini. Untuk keluhan gatal-gatal mungkin bisa dengan ini ya, kalau mungkin anak-anak di bawah 5 tahun bisa pakai salep-salep dari apa yang ada komposisinya zinc seperti itu nggih. Sama ada campuran-campuran anti alerginya mungkin bisa dipakai seperti itu. Usia SMP ya katanya. Oh, SMP ya udah masuk remaja muda ya seperti itu nggih. Banyak skabies deh. Nggih, bisa dipakai itu. Oke, nanti tinggal datang saja ke apoteker. Nanti biasanya kan ditanya umurnya berapa. Kalau biasanya anaknya bisa didatangkan malah lebih bagus nanti kan dicek sekali. ya. Jadi nanti keluarnya bisa jelas seperti itu disampaikan oleh si anak. Nanti kita peran suami dikasih kita di apotek bisa berjalan seperti itu. Karena mengetahui kondisinya, misalkan tangannya dilihat, tangannya cocoknya dengan obat yang seperti ini ya. Oke, itu Pak Ruslan ya yang sudah bergabung kembali. Oke, saya masih tetap nunggu ini Mitra Pas ya di 085277999101. Kemudian teleponnya bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Untuk WhatsApp Anda bisa kirim voice note Anda Mitra Pas ya. Silakan bisa bergabung. Jadi untuk bertanya semakin mudah, atau Anda bisa komentar di fanpage kami atau di Facebook yang sudah di-share oleh rekan-rekan. Ada juga di penyiar Spasi Pas FM Pati atau di radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Yang sudah masuk ini hanya angka nomor saja. Oke, anak saya suruh minum vitamin. Ini kok pada saat air seninya kok menjadi berubah warna. Kemudian saya takut, katanya kalau kebanyakan kena ginjal seperti itu, kemudian dihentikan. Nah, apakah ini bisa saya teruskan? Karena kemarin pada saat musim pandemi corona memang saya anjurkan bersama sekeluarga ini minum vitamin tersebut bersama-sama. Dari Ibu Ati. Nah, Ibu Ati menanyakan, memang kadang ada seperti itu ya, kadang kuning, kadang atau bagaimana. Oke, mohon pencerahannya ini. Nah, itu warna kuning itu sebenarnya residu atau zat sisa yang ada yang terbentuk dari metabolisme si vitamin sendiri itu ya. Terutama vitamin C ya. Betul sekali, yang menyebabkan air seni dari orang yang atau anak yang mengkonsumsi multivitamin itu berubah menjadi kuning seperti, dan itu hal yang wajar. Terus jangan lupa ya ini untuk apa namanya penggunaan multivitamin makanan seperti itu harus diimbangi dengan minum air putih seperti itu Mas. Karena gini, fungsi air putih itu untuk menunjang metabolisme atau apa namanya istilahnya pemecahan atau istilahnya apa ya Mbak ya? Ya metabolisme itu ya. Metabolisme makanan dan semuanya yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi lebih maksimal dengan adanya air putih seperti itu Mas.
Oke. Dan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk SMS WhatsApp di 08522779999101 ataupun teleponnya bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Saya akan terus baca SMS yang sudah bergabung ya. Dari Pak Yadi ini juga menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada aturan ketika orang minum suatu vitamin itu dihentikan sementara atau sehari berapa kali seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas, saatnya kita break dulu. Pak Yadi mohon bersabar, tetap stay tune terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, karena saya akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Oke, Mitra Pas masih bersama saya Rifanili dan narasumber ada apoteker Mas Khairul Anwar, sarjana farmasi, dan apoteker Mbak Kiswati Wahyuningsi, sarjana farmasi. Kita membahas tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Tentunya pertanyaan-pertanyaan bisa Anda kirim ya, baik itu Anda ketik ataupun voice note Anda melalui WhatsApp di 0877277999101 dan untuk teleponnya bisa di 0295385877. Yang tadi sudah bergabung ada Pak Yadi. Ini pertanyaan menarik juga ini. Apakah ada tahap momen-momen tertentu ketika minum vitamin ini harus dihentikan sementara waktu atau ada batasan-batasan seperti itu? Karena memang pada saat pandemi ini kan banyak yang seluruh keluarga borong vitamin. Dulu malah lebih ini luar biasa ya, borong vitamin awal. Banyak vitamin tertentu yang kosong, merek-merek tertentu yang kosong. Mohon pencerahannya ini Mas, Mbak, monggo. Jadi gini ya, untuk kebutuhan multivitamin atau vitamin di dalam tubuh itu sebenarnya tiap hari kita membutuhkannya untuk menunjang kesehatan kita seperti itu nggih. Jadi misalnya dalam kondisi sakit kemungkinan kita lebih banyak membutuhkan vitamin untuk mempercepat penyembuhan seperti itu. Kalau di kondisi yang sehat seperti itu, kita juga sebenarnya masih membutuhkan vitamin. Jadi menurut saya ini tetap dikonsumsi tiap hari tapi dengan pengurangan frekuensi minumnya seperti itu. Misalnya cukup sehari sekali di pagi hari setelah sarapan seperti itu Mas. Untuk kondisi sakit tentunya lebih banyak membutuhkan Mbak ya seperti itu, bisa sehari 2 kali atau 3 kali untuk mempercepat penyembuhan seperti itu di waktu sakit. Betul. Oke, karena memang pada saat nanti meskipun beli tanpa resep dokter nanti akan diberitahu oleh apoteker ya ini minumnya setelah makan atau sebelum makan sudah diberitakan seperti itu ya nanti. Otomatis nggih. Oke. Terus ini Mas ya untuk menambahkan ya saat ini pengalaman saya pribadi waktu praktek di puskesmas seperti itu, banyak sekali ibu-ibu yang belum paham pentingnya vitamin seperti itu. Jadi waktu anaknya sakit, batuk pilek saja seperti itu sudah panik dan harus diobati seperti itu. Sebenarnya untuk kasus batuk pilek seperti ini, asal anak mau makan yang masih mau asupan makan seperti itu dan tambah vitamin itu insya Allah udah cukup dan emang nggak bisa langsung sembuh Mas, karena penyembuhan vitamin yang alami seperti itu nggak seperti minum obat ya, karena sifatnya pelan, mungkin 2 atau 3 hari baru kelihatan efeknya seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin punya masalah anak gampang sakit atau susah makan, biasanya anaknya cenderung mudah sakit seperti itu nggih. Mungkin bisa ditambahkan atau mulai diperhatikan seperti itu asupan
vitamin kepada anak-anaknya biar tidak mudah sakit, apalagi di waktu pandemi seperti ini, seperti itu Mas. Oke. Oke, tambahan buat ibu-ibu nih. Iya, soalnya memang ibu-ibu ya Mbak. Sekarang itu kan multivitamin itu kan macamnya banyak sekali. Ada tuh yang nanti dimasukkan ke dalam, kan kadang tuh anak ini ayo minum obat kan nggak mau susah ya. Minum gitu ya, itu masalah sendiri emang. Para produsen itu kan berpikir keras gimana nih biar anak itu tetap sehat, tetap mau minum. Nah, ternyata di pasaran itu sudah banyak produk-produk yang nantinya itu ditaburin di makanan. Betul sekali. Oh, bisa ditaburin di makanan juga. Itu ada. Jadi nggak kelihatan kan. Jadi nanti anak sambil makan, dia sambil minum. Betul gitu. Okay. Banyak sekali. Jadi nggak perlu gebok-gebok biasanya kan gitu. Mengelabui anak gitu. Kalau misalkan dapat yang berupa obat yang berupa puder-puderan, waduh. Iya, susah harus sekali Mas, kasihan itu. Kalau misalkan nggak keminum rasanya, aduh ini bagaimana ini belum tadi masuknya berapa persen ini kok dimuntahin lagi. Susah ini ya. Ini kalau ini bukan vitamin ya, karena memang bisa paracetamol dan lain sebagainya penurun panas. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan ini dari Mas Sus ini yang sudah bergabung. Ibu dan Mas, anak saya ini kan seusia 11 tahun. Setelah kehujanan, kemudian demam, kemudian tak kasih makanan. Kira-kira ini tak kasih makanan apa yang mengandung vitamin untuk kesembuhan demam tersebut? Sementara untuk diagnosa itu dan pilnya apa ya? Terima kasih. Ini mungkin yang dimaksud semacam kayak paracetamol penurun demam dan sebagainya. Mohon pencerahannya ini. Kira-kira apa ini? Monggo. Nah itu ya dibikinin sop dengan sayur yang lengkap. Jadi yang hangat-hangat gitu Mbak ya. Dimakan. Nah itu bisa. Jadi prinsipnya semua makanan untuk anak-anak itu bagus ya Mas ya. Asal tidak banyak mengandung zat kimia seperti pengawet seperti itu. Jadi bagusnya malah yang alami ya. Iya, harusnya gitu. Jadi sayur-sayuran terus buah seperti itu. Kalau anaknya bersyukur sekali itu bagi orang tua yang punya anak kok doyan buah seperti itu. Ya. Nah itu saya yakin pasti kesehatannya bagus seperti itu Mas. Jadi banyak anak sakit itu biasanya karena nafsu makannya berkurang. Nah ini untuk tambah nafsu makan juga sebenarnya ada ya Mbak ya, di apotek-apotek itu tersedia multivitamin untuk menambah nafsu makan anak. Tapi yang perlu diingat itu ketika menggunakan multivitamin penambah nafsu makan ini tidak langsung terlihat efeknya Mas. Ini pengalaman saya pribadi ya, anak saya susah makan yang anak pertama cowok itu. Saya mulai berpikir ini kok nggak mau makan, ini bahaya ini menurut saya seperti kan. Terus saya beliin vitamin kurang lebih 3 atau 5 sampai 5 hari itu baru kelihatan dia mulai minta makan Mas. Biasanya makannya susah sekali seperti itu. Hari kelima saya pantau itu dia sampai minta makan bahkan sampai 3 sampai 4 kali sehari seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Seperti itu. Oke. Mitra Pas, kami akan segera kembali dan tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, karena acara ini didesain Anda bisa langsung berkomunikasi, berdiskusi, bertanya tanpa ewoh pakai ewoh ya, meskipun ada posisi di rumah bisa langsung tanya kepada ahlinya, karena beliau-beliau ini adalah apoteker Mitra Pas, dan program ini kerjasama dengan teman-teman IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, untuk memberikan edukasi Mitra Pas, karena ada kaitannya dengan sediaan obat atau obat yang biasanya disediakan di rumah-rumah, kira-kira kadaluarsanya kapan dan segala macamnya. Kemudian juga seperti hari ini kita membahas tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti.
Oke, Anda masih tetap bergabung Mitra Pas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan spesial juga untuk Anda yang sore ini sudah bertanya. Kita sudah masuk di segmen terakhir ya. Masih bersama saya Arif Vanili dan juga bersama apoteker Mas Hoirul Anwar Sarjana Farmasi dan apoteker Mbak Kiswati Wahyuningsi Sarjana Farmasi. Sebetulnya kita membahas tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi, tetapi animo banyak yang bertanya dari yang sudah 40 tahun, macam-macam lah ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini sekedar yang sudah masuk lagi sambil closing nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Haja Pangati menanyakan, saya ini kan sudah beli obat macam-macam. Ini sepertinya sudah umur berapa ya ini? Ada 50-an Bu Haja jenengan atau berapa ini? Sudah beli obat macam-macam tetapi belum bisa jalan, berarti sakit beliau ini. Oke, kemudian apakah kira-kira ada vitamin tertentu yang bisa saya konsumsi supaya ini juga membantu daya tahan tubuh saya untuk kembali pulih seperti sebelumnya, seperti sedia kala? Mohon pencerahannya ini. Monggo Mbak Kiswati. Jadi gini ya, Ibu Hajah ini sudah beli beberapa kali beli obat seperti itu dan belum sembuh ya. Saran kami dari orang-orang medis ya, sebaiknya Ibu memeriksakan atau check up dulu kesehatannya ke rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat seperti itu, biar diketahui penyebab sakitnya apa seperti itu. Untuk kebutuhan multivitaminnya si ibu ini, kalau keluarnya nggak bisa jalan, kemungkinan yang dibutuhkan ya seperti vitamin ya, untuk makronutriennya kalsium mungkin ya, seperti untuk umur penunjang 75 tahun katanya. Iya, untuk menunjang kesehatan tulang dan giginya, tulangnya terutama ya, sama persendian seperti itu. Untuk multivitaminnya ya mungkin neurotropik seperti itu biasanya yang diresepkan oleh dokter-dokter nggih. Yeah. Untuk menunjang kesehatan ototnya atau saraf-sarafnya seperti itu nggih. Banyak sekali, nanti misalnya bisa konsultasi ke apotek atau ke misalnya mau swamedikasi seperti itu, nanti dikasih vitamin yang dinilai cocok untuk ibu ini seperti itu nggih. Banyak sekali vitaminnya. Oke. Sebenarnya seperti itu Mbak Kes, mungkin ada tambahan? Udah cukup ya. Udah cukup. Oke. Ya, itu. Sebelum kita closing mungkin ada beberapa hal penting karena kita kan masih dalam suasana pandemi. Anak-anak kalau tidak salah 2 atau 3 harian ini sudah mulai PTM lagi. PTM lagi, tetapi juga masih seperti itu ya, digilir. Harapannya tidak ambruk lagi. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan ini Mas atau Mbak, silakan. Ini ya, untuk menunjang kesehatan anak, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, agar anak tidak mudah sakit. Yang pertama, makanan atau asupan gizi dari makanan itu yang perlu ditekankan ya, yang perlu dijaga agar anak tidak kekurangan sumber vitamin atau sumber vitamin mineral maupun makronutriennya seperti karbohidrat, protein seperti itu, agar ini Mas, fungsi sistem di tubuhnya itu semuanya bisa maksimal. Jadi seperti daya tahan tubuhnya biar maksimal, jadi anak tidak gampang sakit di masa pandemi seperti ini, seperti itu nggih, nggak gampang sakit seperti itu nggih. Monggo Mbak Kes mungkin bisa tambahkan. Tambahannya perbanyak minum air putih. Betul sekali. Terus anak-anak itu kan sukanya minum es yang betul sekali, itu dihindari Mbak ya. Itu dihindari karena ya. Sekarang kan ya tahulah makanan-makanan seperti itu. Ya. Bahkan yang anak kecil, orang tua saja yang minum es waktu seperti ini bisa jadi langsung, batuk pilek itu bisa jadi sangat mudah menular untuk saat-saat seperti ini. Yang merepotkan karena cuacanya kan seperti ini. Itu males minum karena apa alasannya? Nanti nguyah-nguyah gitu. Itu enggak apa-apa, pipis enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Malah bagus ya. Susu seperti Oke, karena memang bagaimanapun juga kalau misalkan luruh ini kan, kalau misalkan dibawa ke kamar mandi untuk buang hajat ini ya. Dan tentunya kalau misalkan pipis dalam suasana seperti ini kan normal ya Mas ya. Iya, normal memang. Normal saja ya. Dalam situasi suasana cuaca yang dingin, sebenarnya relatif dingin, memang kita lebih sering buang air kecil seperti itu nggih. Tetapi juga minumnya jangan sampai lupa, jangan sampai nanti takut pipis nanti repot. Iya. Betul sekali.
Itu dia Mitra Pas perbincangan kita tentang multivitamin untuk anak sebagai penunjang kesehatan di masa pandemi. Matur suwun untuk apoteker sama-sama, Mas Mas. Khairul Anwar sarjana farmasi dan apoteker Mbak Kiswati Wahyuningsih sarjana farmasi. Ternyata dari Margoyoso ini ya. Betul Iya, sekali. betul. Oke, Tetangga saya- ya Mas ya. Tetangga Anda ternyata baru tahu saya. Baru mau closing baru tahu. Oke, Mitra Pas, tiba saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih ya Mas, sudah Iya, hadir. Sami-sami Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Pas, acara bersama IAI itu setiap beberapa minggu sekali baru ada, dan tentunya pada saat acara ini ada, kita undang Anda untuk ikut bergabung Mitra Pas. SMS WhatsApp selalu saya nantikan ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan siap-siap karena selain nanti akan ada talkshow menarik lainnya. Tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih, saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama Sehati, Sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia IAI Pati, sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.